Mungkin sebagian dari kalian ketika berbicara di depan umum sering merasakan takut, tidak percaya diri, dan juga gemetar. Kadang, meskipun sudah menyiapkan materi dari beberapa minggu sebelumnya, akhirnya tidak ada satu kata pun yang terlintas di otak kalian. Parahnya lagi, kalian sampai berkeringat dingin dan ingin segera keluar dari tempat itu. Tenang, hal itu dirasakan oleh hampir semua orang yang berbicara di depan umum. Namun bedanya adalah para ahli dapat menyembunyikannya sehingga orang lain tidak mengetahui ketakutan mereka. Welcome to Animal Life. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menguasai teknik public speaking atau berbicara di depan umum. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan teknik public speaking, ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh public speaker. Yang pertama adalah isi materi yang tidak jelas, kemudian bahasa tubuh yang pasif, nada suara yang monoton, ekspresi yang datar, dan tidak ada ilustrasi dalam public speaking. Padahal, teknik public speaking merupakan skill yang esensial yang perlu dimiliki oleh semua orang. Mari kita langsung bahas caranya agar bisa lebih menguasai teknik public speaking. Yang pertama, persiapkan materi dengan baik. Komponen yang terpenting ketika ingin berbicara di depan umum adalah hal yang ingin kalian sampaikan kepada audiens. Untuk itu, disarankan bagi kalian untuk mempersiapkan materi secara matang. Pastikan untuk membagi materi menjadi 3 bagian, yaitu pembahasan awal, isi materi, dan penutup. Di awal, usahakan untuk menarik perhatian audiens dengan menyampaikan cerita, bertanya pengalaman, atau bisa juga memberikan fakta mengejutkan. Bisa seperti, menurut Anda, apakah finansial teknologi seperti GoPay dan OVO membantu perekonomian Indonesia atau justru semakin membuat terbelakang? Diisi, usahakan untuk menyampaikan materi yang terdiri dari cerita juga fakta. Bisa juga dengan memberikan ilustrasi yang memperkuat poin yang dibahas. Seperti contoh, 15 tahun yang lalu, saya pernah dihadapkan dengan seorang bos yang sangat micromanaging. Pada saat itu, dan lanjutkan. Di akhir, jangan lupa untuk menyimpulkan kembali isi materi dan tutup dengan kutipan dari ahli atau ajakan call to action. Contohnya seperti, yuk, mulai latih kemampuan bernegosiasi kalian dari sekarang. Dengan 3 bagian ini, audiens akan lebih mudah untuk mencerna apa yang ingin kalian sampaikan. Jangan lupa untuk membuat materi yang simple tapi mudah diingat oleh audiens. Apabila menggunakan bantuan PowerPoint, jangan menggunakan template yang memusingkan audiens. Gunakan warna yang wajar dan usahakan lebih banyak gambar dibanding tulisan. Yang kedua, persiapkan diri. Hal yang tidak kalah penting dari isi materi adalah kalian. Kalian harus mengetahui identitas diri kalian dan kenapa kalian pantas untuk menyampaikan materi di depan orang banyak. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan banyak latihan, karena tidak ada hal yang instan dalam public speaking. Karena semakin banyak jam terbang kalian, pastinya kalian akan lebih jago di depan panggung. Selain itu, kalian juga dapat melakukan riset terlebih dahulu tentang tempat di mana kalian akan berbicara, agar kalian mengetahui kira-kira tempatnya sebesar apa, berapa audiens yang datang, dan bagaimana menguasai tata letak panggungnya. Satu tips terakhir, jangan lupa untuk memperkenalkan identitas diri kalian kepada audiens, agar audiens mengetahui siapa kalian dan mengapa kalian pantas berbicara di depan. Misalnya, perkenalkan, nama saya Michael. Sekarang saya menjabat menjadi content manager di perusahaan X. Sebelumnya, saya pernah menjadi brand associate dari perusahaan Y. Hari ini, saya akan membahas tentang 5 poin untuk bernegosiasi. 3. Latih bahasa tubuh. Bahasa tubuh kalian adalah hal yang esensial untuk menentukan fokus audiens. Bahasa tubuh yang baik pastinya akan lebih menarik minat audiens kepada kalian. Perhatikan ekspresi ketika berbicara. Seperti contoh ketika menceritakan hal yang sedih, berikan ekspresi muka yang sedih. Dan apabila sedang bercerita tentang cerita yang bahagia, perlihatkan ekspresi kalian yang ikut bahagia. Kemudian, gestur tangan. Gunakanlah gestur yang variatif dan juga tidak monoton.
Dan apabila ada yang bisa dihitung menggunakan tangan kalian, gunakan gestur tersebut. Bisa juga gestur menunjuk PowerPoint pada hal-hal yang maknanya ingin kalian tekankan. Untuk mata, usahakan untuk melakukan eye contact ke seluruh audiens. Tapi apabila kalian masih takut atau tidak terbiasa, coba tataplah dahi mereka. Usahakan untuk melakukan eye contact yang adil ke seluruh audiens yang berada di kiri, tengah, dan juga kanan kalian. Hal yang terakhir adalah volume suara. Pastikan volume suara kalian dapat terdengar oleh seluruh audiens dari depan hingga belakang. Mainkan juga intonasi agar audiens kalian tidak mengantuk. Contohnya adalah, tahukah Anda, di balik setiap public speaker yang sukses, mereka mengalami ketakutan yang sama dengan kalian. Jangan lupa untuk berbicara secara jelas dan juga lugas. Yang keempat, interaksi dengan penonton. Hal yang kadang dilupakan ketika berbicara di depan orang banyak adalah interaksi dengan penonton. Apabila kita tidak berinteraksi dengan mereka, mereka cenderung mengabaikan dan tidak memerhatikan yang bicara di depan. Usahakan untuk selalu melibatkan penonton dengan cara memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan bagi yang mau sharing pengalaman. Bisa juga dengan melakukan ice breaking. Contohnya, coba tuliskan 3 hal penting yang kalian ingat tentang pengalaman negosiasi kalian. Lalu sharing dengan audiens di sebelah Anda. Atau bisa juga, apakah ada yang mau cerita pengalaman ketika bernegosiasi? Namun, yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai penonton mendominasi kalian yang ada di depan, karena fokus acara adalah milik kalian sebagai public speaker. Yang kelima, berikan yang terbaik. Apabila sudah melakukan 4 tips sebelumnya, jangan lupa untuk selalu memberikan yang terbaik ketika berada di depan. Usahakan untuk beradaptasi dengan setiap situasi di tempat acara, maupun baik atau buruk. Berikan juga energi kamu yang all out, karena energi positif dapat menular kepada orang lain. Jangan lupa untuk berpenampilan yang ekstra, karena kamu adalah center of attention. Diingatkan juga untuk menutup materi dengan penutup yang dapat diingat oleh penonton, agar materi yang kalian sampaikan tidak sia-sia. Selalu jadi diri kalian sendiri dengan kepribadian unik yang kalian miliki. Dan ingat, apabila kalian belum berhasil di percobaan pertama, jangan menyerah. Sama seperti tokoh-tokoh hebat lainnya, tidak ada yang langsung berhasil. Untuk mengingatkan kalian kembali, ada 5 cara untuk menguasai public speaking atau berbicara di depan umum. Yang pertama, persiapkan materi dengan baik. Persiapkan materi secara matang, bagi ke dalam 3 bagian, yaitu pembahasan awal, isi, dan penutup. Buatlah materi yang simple tapi selalu diingat oleh audiens. Yang kedua, persiapkan diri. Jangan lupa untuk banyak latihan dan kenali diri kalian. Cari tahu siapa diri kalian dan jangan lupa untuk sampaikan kepada audiens mengapa kalian pantas berbicara di depan mereka. Yang ketiga, latih bahasa tubuh. Perhatikan ekspresi, gestur tangan, eye contact, volume suara, dan juga intonasi. Bahasa tubuh merupakan hal yang esensial untuk menarik minat para audiens. Yang keempat, interaksi dengan penonton. Jangan lupa untuk melakukan interaksi dengan penonton yang ditujukan agar mereka dapat berfokus pada kalian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan, melakukan ice breaking, atau sharing pengalaman dari audiens. Yang terakhir, berikan yang terbaik. Jangan lupa untuk selalu berikan semangat terbaik kalian ketika mau berbicara di depan umum. Berikan energi positif kepada seluruh audiens, karena energi positif dapat menular kepada orang lain. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan berusaha menjadi seperti orang lain yang tidak mencerminkan diri kalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Video ini tidak akan berguna apabila kalian tidak segera melakukannya.
Yuk latih public speaking kalian dari sekarang, karena itu salah satu skill esensial yang harus dimiliki semua orang. Mulailah dari latihan di kaca, kemudian minta feedback dari orang-orang terdekat, lalu coba berbicara di depan orang banyak yang tidak dikenal. Cheers!